Episode 11. Manda mulai menjauhi Bayu. Setelah hari itu, Bayu kembali mencoba berbicara kepada Manda yang terlihat semakin menjauhinya. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba Manda menghindarinya seperti ini. Bayu merasa jika Manda memusuhinya secara tiba-tiba, bahkan Bayu tidak tahu menahu letak salahnya di mana. Hari berikutnya, Bayu berada di dalam ruang kerjanya sambil memeriksa laporan-laporan yang diserahkan kepadanya. Namun, dia berpikir ada beberapa laporan yang sepertinya bisa dijadikan topik untuknya kembali mencoba berkomunikasi dengan Manda. Wajah Bayu yang tadinya merenung kini tiba-tiba memancarkan senyum cerah. Sepertinya aku tahu cara untuk memulai kembali membuka percakapan dengan Manda. Ya, Bayu berniat untuk pergi ke ruangan Manda dan meminta tolong kepada Manda dengan alibi memeriksa laporan bersama. Sebenarnya, Bayu hanya cukup mengoreksi beberapa saja, tapi menurutnya saat ini idenya sangat cemerlang. Bayu melangkahkan kedua kakinya untuk pergi ke ruangan Manda. Tok tok tok. Manda mengerutkan dahi ketika mendengar suara ketukan dari balik pintu. Siapa? Bayu menghirup napas dalam-dalam. Dia menghembuskan nafasnya. Saya, Bu. Manda semakin heran. Dia berdiri dari duduknya dan berjalan melangkah ke arah pintu. Ceklek. Terlihat Bayu yang sedang menggenggam beberapa map. Manda membuang nafas kasar. Ada apa, Pak Bayu? Ini aku ingin meminta tolong untuk mengecek laporan ini bersama. Sepertinya ada beberapa yang janggal. Sejenak Manda menatap lelaki di hadapannya dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Lama menimang. Baik Pak Bayu, silahkan masuk. Manda memang ingin menghindari Bayu, tapi jika itu menyangkut masalah kantor, apakah bisa dia menolak keinginan Bayu? Manda dan Bayu terduduk di sofa. Ini laporan bulan kemarin atau bulan ini, Pak? Manda melihat ekspresi Bayu ketika dia menggunakan kembali bahasa baku. Ini Manda, laporan bulan kemarin. Sepertinya ada beberapa yang janggal. Coba kamu periksa ulang. Saya sudah menandai beberapa yang sepertinya akan direvisi. Tapi siapa tahu kamu ada tambahan. Manda tidak menjawab. Dia langsung mengambil map yang berada di atas meja. Sedangkan Bayu yang memang duduk tak jauh dari Manda, sesekali dia melirik Manda dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebenarnya Manda tahu jika Bayu sedang meliriknya, tapi dia mengabaikan hal tersebut dan memilih untuk fokus menatap berkas. Sudah saya baca, sepertinya tidak ada lagi yang perlu saya tambah karena sudah Bapak tandain. Bayu menghembuskan nafas. Sepertinya dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk sekedar menyapa ataupun berbincang seperti kemarin. Manda yang melihat Bayu hanya duduk diam. Sepertinya tidak ada lagi yang Bapak butuhkan di ruangan ini. Lebih baik Bapak langsung mengurus laporan tersebut. Apakah aku diusir secara halus? Tanya Bayu di dalam benaknya.
Bayu pun tersenyum canggung. Baik, aku akan segera mengurus laporan ini. Bayu berdiri dari duduknya dan melangkah untuk keluar dari ruangan milik Manda. Waktu pun berjalan dengan cepat hingga tiba jam pulang kerjanya. Bayu bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat. Selama di dalam ruangannya sendiri, Bayu terus memikirkan akan perubahan sikap Manda. Beberapa menit kemudian, Bayu pun sampai di rumahnya. Ia segera memarkirkan mobilnya dan berjalan masuk ke dalam rumahnya. "Aku pulang," ucap Bayu setelah masuk ke dalam rumahnya. Wulan yang mendengar suara Bayu langsung berjalan menghampirinya. "Apa ada masalah di perusahaan, Mas? Kamu terlihat sangat lelah," ujar Wulan melihat wajah lesu yang diperlihatkan Bayu. Bayu tersenyum kecil kepada Wulan. "Tidak ada masalah apa-apa, Wulan. Aku hanya kelelahan dengan pekerjaanku. Aku naik ke kamar dulu ya," jawab Bayu, berjalan meninggalkan Wulan yang masih menatapnya heran. Kalau boleh jujur, Bayu merasa bersalah dengan istrinya itu. Terhitung sudah beberapa kali dia memikirkan perempuan lain di hadapan istrinya. Untungnya Wulan sama sekali tidak curiga dan menganggap semua ini karena pekerjaan. "Mas Bayu terlihat aneh akhir-akhir ini," gumam Wulan sedih melihat Bayu yang terlihat semakin pendiam kepadanya. Ia tidak tahu kenapa Bayu tidak ingin menceritakan masalah yang dialaminya kepada istrinya ini. Beberapa kali Wulan memancing suaminya untuk bercerita, tapi nihil. Bayu hanya diam membisu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari pun berlalu. Keesokan harinya Manda masih tetap menjauhi Bayu seperti hari-hari sebelumnya. Walaupun Bayu telah mencoba mencari topik pembicaraan, Manda tetap saja memiliki alasan untuk memutuskan pembicaraan itu. Di tempat lain, Wulan saat ini sedang sibuk bermain bersama Raffi. Sebelumnya Raka menelponnya untuk meminta bantuannya dalam mengurus Raffi, karena hari ini Raka akan bekerja lembur sampai malam dan tidak bisa meninggalkan Raffi sendirian. Wulan tentunya dengan senang hati mengurus dan menjaga Raffi. Raffi pun senang karena bisa bermain dengan Wulan lebih lama lagi. "Raffi, ayo siap-siap untuk makan malam ya," ucap Wulan yang sedari tadi menemani Raffi bermain. Tapi ketika berjalan dengan "Raffi, ayo siap-siap untuk makan malam ya," ucap Wulan yang sedari tadi menemani Raffi bermain. "Baik tante," jawab Raffi dengan senyum senangnya, karena sebentar lagi ia akan makan masakan Wulan. "Kenapa kamu terlihat sangat senang, Raffi?" tanya Wulan tersenyum hangat sambil mengelus rambut Raffi. "Aku merasa seperti mempunyai seorang ibu jika bersama tante. Tante sangat baik sama aku," ujar Raffi yang tersenyum semakin lebar setelah menjelaskan hal itu kepada Wulan. Wulan tersenyum senang mendengar ucapan Raffi itu. Ia merasa terharu. Raffi menganggapnya seperti seorang ibu. "Tante juga senang bisa bermain dengan Raffi. Tante juga merasa seperti memiliki seorang anak," ucap Wulan sambil memeluk Raffi. Raffi dengan senang hati membalas pelukan Wulan erat. Tidak lama terdengar suara Bayu yang mengatakan bahwa ia telah pulang. "Wulan," panggil Bayu setelah masuk ke ruang tamu dan menemukan Wulan sedang memeluk seorang anak kecil.
Mas udah pulang? Tanya Wulan, melepas pelukannya pelan dari Raffi. Bayu melirik anak kecil yang sebelumnya berada di pelukan Wulan itu. Itu anak siapa? Tanyanya penasaran. Ini anak tetangga kita, Mas. Aku pernah ceritakan padamu mengenai kaca rumah kita yang dipecahkan oleh anak kecil. Anak kecil inilah yang kumaksud, Mas. Jawab Wulan tersenyum hangat sambil memandang Raffi. Bayu pun hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan Wulan. Ia sedikit merasa senang karena melihat wajah bahagia Wulan yang melihat anak kecil itu. Selamat sore. Mohon perhatian kepada seluruh pengunjung alun-alun Kota Tegal. Waktu berkunjung akan segera berakhir dan semua pintu